Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nolali Magap, kelas 3C dengan NPM 033021111097. Ini sebagai tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Profesi Kependidikan, dosen pengampu Bapak Anwar Marasabesi, SPD, GR, MPD. Jika teman-teman penasaran, ingin mengetahui selanjutnya, silakan simak video sampai selesai. Baik, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, yaitu pertama kompetensi pedagogik. Jadi, kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan di mana kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, yang termasuk dalam kemampuan ini antara lain ada kemampuan untuk menata ruang kelas, kemudian menciptakan iklim kelas yang kondusif, memotivasi siswa agar bergairah dalam belajar, kemudian memotivasi siswa agar bergairah dalam belajar, kemudian memberi penguatan verbal maupun non-verbal, memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas kepada siswa, kemudian tanggap terhadap gangguan kelas, kemudian menyegarkan kelas jika kelas mulai lelah. Artinya ketika di dalam proses pembelajaran atau di dalam kelas, siswa atau para murid sudah mulai merasa kelelahan, nah siswa punya inisiatif untuk menyegarkan kembali kelas. Mungkin seperti itu. Nah, yang kedua kompetensi kepribadian. Yang kedua kompetensi kepribadian di sini adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Termasuk dalam kemampuan ini antara lain beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memahami tujuan pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga itu memahami diri atau mengetahui kelebihan dan kekurangan dari dirinya sendiri. Yang keempat, mengembangkan diri. Yang kelima, menunjukkan keteladanan kepada peserta didik. Yang keenam, menunjukkan sikap demokratis, toleran, tenggang rasa, jujur, adil, tanggung jawab, disiplin, santun, bijaksana, dan kreatifnya. Kemudian ketiga itu kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial adalah di mana kemampuan guru untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara efektif dan efisien kepada peserta didik maupun sesama guru, kemudian sesama kepada orang tua wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Jadi yang termasuk dalam kemampuan ini yaitu luwes bergaul dengan siswa, artinya mudah bergaul dengan siswa, mau dengan teman-teman guru maupun di lingkup masyarakat. Kemudian bersikap ramah, akrab, dan hangat terhadap siswa, sejawat, dan masyarakat. Yang ketiga, bersikap simpatik dan empatik. Yang kelima, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Nah, poin kelima ini, kita sebagai guru harus memiliki kompetensi sosial yang memang kita mudah menyesuaikan diri, karena ditakutkan ketika ditempatkan di satu desa yang terpencil, ketika kita tidak mampu menyesuaikan diri, maka kita tidak akan bertahan lama di situ. Nah, yang keempat ada kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran atau materi pelajaran secara luas dan mendalam. Pengertian ini kita temui pada bagian penjelasan penjelasan pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Barangkali terlalu sempit memberi pengertian kompetensi profesional guru seperti itu. Dengan pengertian seperti itu akan menimbulkan kesan seolah-olah profesi guru itu hanya memberikan layanan mengajar pembelajaran. Padahal pada pasal 1 undang-undang ini menyatakan bahwa tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
Bagaimana guru dapat melaksanakan tugas mendidik, membimbing, menilai kalau makna dari kompetensi profesional guru hanya seperti itu. Jadi beranjak dari hal di atas, Dirjen Dikti memaknai kompetensi profesional guru, khususnya guru SD, secara lebih luas dan lebih lengkap. Menurut Dikti 2006, sosok utuh kompetensi profesional guru, dalam hal ini guru SD, itu terdiri atas kemampuan apa? Yang pertama, mengenal secara mendalam peserta didik yang hendak dilayani. Jadi sebelum kita mengajar, sebelum kita melakukan suatu pendekatan terhadap mereka, kita harus mendalami dulu kita harus mendalami dulu seperti apa peserta didik yang akan kita layani. Yang kedua, menguasai bidang ilmu sumber ajaran 5 mata pelajaran di SD, baik dari segi substansi dan metodologi bidang ilmu maupun pengembangan bidang ilmu menjadi bahan ajar dalam kurikulum SD. Jadi kita harus pahami dulu bahan ajaran apa yang harus kita pakai, begitu. Kita harus memahami dulu sehingga nanti ketika di lapangan kita tidak runyam atau tidak sembarang memberikan bahan ajaran. Yang ketiga, menyelenggarakan pembelajaran mendidik yang mencakup perancangan program pembelajaran berdasarkan serentetan keputusan situasional dan implementasi program pembelajaran termasuk penyesuaian sambil jalan berdasarkan ongoing transitional decision berhubung reaksi unik dari peserta didik terhadap tindakan guru. Yang keempat, mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan. Jadi kita harus mengembangkan kemampuan profesional kita lebih berlanjut, lebih bertahap, lebih tinggi. Itu lebih baik. Jadi itu adalah 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan terakhir kompetensi profesional. Kita sebagai seorang guru harus bisa memiliki, dan itu wajib untuk dimiliki oleh calon guru, terutama guru di pendidikan guru sekolah dasar. Terima kasih, semoga dapat menambah khasanah pengetahuan teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.